Pasca meletusnya tragedi Gerakan 30 September 1965, kondisi politik dalam pemerintahan Soekarno mulai tidak terkendali. Dimulai dari demonstrasi mahasiswa yang menuntut Tritura kepada pemerintahan, dan munculnya Super Semar yang kian menjadi senjata untuk melemahkan kondisi politik pemerintahan Soekarno, sekaligus penumpasan orang-orang PKI dan orang-orang yang dituduh PKI, hingga MPRS meluncurkan permintaan pertanggungjawaban kepada Presiden Soekarno atas tragedi G30S PKI. Setelah PKI dan semua underbaunya dibabat habis pada akhir 1965, Presiden Soekarno kehilangan pendukung politik terkuatnya. Politik keseimbangan antara TNI dan PKI yang beliau mainkan sejak awal 1960-an runtuh seketika. Jenderal Soeharto perlahan mengambil alih panggung dan menyisihkan Presiden Soekarno. I, President, Supreme Commander of the Armed Forces of the Republic of Indonesia, appoint Major General Soeharto. Kekuatan politik Presiden Soekarno surut dengan cepat setelah terbitnya Surat Perintah 11 Maret 1966 atau Super Semar yang memberi mandat kepada Soeharto untuk menjamin jalannya pemerintahan dan menjaga keselamatan Presiden. Sejarawan MC Reklev dalam Sejarah Indonesia Modern mengatakan, Soeharto dan para pendukungnya kini menghancurkan sisa-sisa kekuatan demokrasi terpimpin di hadapan Soekarno, yang mana pada waktu itu Soekarno dalam keadaan kesal juga dalam keadaan marah. Namun Soekarno tidak mampu berbuat apa-apa. Soeharto dengan leluasa membuat kebijakan selaku penerima mandat Super Semar. Pada tanggal 12 Maret 1966, Soeharto membubarkan PKI. Soeharto mengeluarkan keputusan Presiden nomor 1/31/1966 perihal pembubaran Partai Komunis Indonesia atau PKI. Dan pada 18 Maret 1966, Soeharto menangkap 15 menteri loyalis Soekarno. Lalu pada tanggal 27 Maret 1966, Soekarno dengan sangat terpaksa mengumumkan kabinet baru bentukan Soeharto. Otomatis semuanya di bawah kendali Soeharto. Akhirnya pembersihan loyalis Soekarno pun terjadi di kalangan militer dan birokrasi. Dominasi Soeharto pun menguat di kalangan anggota MPRS yang anti Soekarno. Sepanjang bulan Juni hingga bulan Juli, sidang-sidang MPRS menghasilkan beberapa ketetapan yang mendukung Soeharto, seperti ratifikasi Super Semar dan pelarangan ideologi Marxisme. Akhirnya, MPRS menuntut penjelasan resmi Soekarno terkait mismanajemen rezim demokrasi terpimpin dan termasuk pula peran Soekarno dalam tragedi G30S PKI selaku Presiden Indonesia. Menurut MC Reklev dalam buku Sejarah Indonesia Modern, gelar presiden seumur hidup yang dianugerahkan MPRS pada bulan Mei 1963 akhirnya diabaikan. Soekarno juga dilarang untuk mengeluarkan keputusan presiden. Soekarno menolak tuntutan MPRS untuk memberikan penjelasan, akan tetapi sudah jelas bahwa kekuasaan Soekarno pada waktu itu sudah berakhir. Tapi yang sebenarnya terjadi adalah Soeharto mengambil alih hampir semua kewenangan eksekutif presiden. Soekarno diperlakukan tidak lebih sebagai tukang teken dokumen. Soeharto mulai menjalankan kebijakan-kebijakan yang sebagian besar bertolak belakang dengan kebijakan Soekarno. Maka dari itu, setelah Super Semar terbit, pada waktu itu juga terjadinya dualisme antara Presiden Soekarno dan Soeharto dalam kepemimpinan nasional. Namun Soekarno bukannya tidak berbuat apa-apa.
Pada tanggal 22 Juni 1966, di hadapan MPRS beliau menyampaikan pidato pertanggungjawaban selama jadi presiden yang dijuluki Nawaksara. Sesuai namanya, pidato itu mengurai masalah nasional selama demokrasi terpimpin. Jadi saya mau beri nama pertama dengan perkataan Nawa. Nawa apa? Ya, karena saya tulis, saya mau beri nama Aksara. Terus Nawa Aksara, atau disingkatkan Nawa. Namun pidato itu sangat jauh dari ekspektasi. Akhirnya para anggota MPRS mulai meragukan Presiden Soekarno. Hal yang mengecewakan MPRS adalah bahwa Presiden Soekarno dalam pidato pertanggungjawabannya terhadap MPRS cenderung memberi amanat, sebagaimana biasa beliau lakukan di hadapan berbagai sidang lembaga yang berada dalam lingkungan tanggung jawabnya. Masalah G30 SPKI merupakan masalah nasional yang menyangkut kebijakan Presiden pun tidak disinggung dalam Nawaksara itu. Akhirnya MPRS lalu mengirim nota kepada Presiden Soekarno pada tanggal 22 Oktober 1966 yang pada intinya meminta Soekarno melengkapi pertanggungjawabannya. Meski Presiden Soekarno sudah jelas terdesak, Soekarno bukannya tanpa pendukung. Setidaknya para perwira dari Divisi Brawijaya, Angkatan Laut, dan sekalangan polisi Jawa Timur masih menaruh hormat pada Soekarno. Mereka siap mendesak Soekarno untuk melawan balik Soeharto. Namun Soekarno yang sangat gandrung pada doktrin persatuan, dengan tegas Soekarno menolak melawan balik kepada Soeharto. Soekarno tidak ingin adanya perang saudara yang mana ditakutkan pula akan dijadikan kesempatan kaum imperialis untuk menjajah kembali Indonesia. Sang penyambung lidah rakyat pada tanggal 10 Januari 1967 akhirnya mengirim nota penjelasan yang dimintai MPRS. Dalam nota pelengkap Nawaksara itu, Soekarno menyebut 3 alasan terjadinya gerakan 30 September 1965, yakni kebelingernya pemimpin-pemimpin PKI, kelihayan subversi, neokolonialisme dan neoimperialisme, dan adanya oknum yang tidak benar. Lagi-lagi MPRS menilai penjelasan Nawaksara itu tidak memuaskan. Lalu MPRS menolak pelengkap Nawaksara itu. Bisa dikatakan pelengkap Nawaksara itu adalah usaha terakhir Presiden Soekarno mempertahankan diri sebagai presiden. Namun beliau akhirnya kalah. Ketua MPRS Jenderal A.H. Nasution menyelenggarakan konferensi pers yang menyebutkan bahwa pelengkap Nawaksara menunjukkan keengganan Presiden Soekarno memberikan pertanggungjawaban terhadap MPRS. Pada waktu itu juga, Soeharto menyadari betul Soekarno sudah tidak mampu menopang kekuasaannya. Apalagi MPRS lalu mengeluarkan sikap resmi pada tanggal 21 Januari yang intinya menyatakan bahwa Soekarno alpa memenuhi ketentuan konstitusional. 2 hari kemudian Soeharto memberi Soekarno pukulan telak. Pasukan ABRI di bawah komando Soeharto diperintahkan untuk mengultimatum Soekarno dari Istana Negara. Pada waktu itu, opsi yang tersisa bagi Soekarno adalah mundur dari jabatan presiden secara sukarela atau dijatuhkan oleh MPRS. Akan tetapi di saat terakhir pun Soekarno masih mencoba bernegosiasi dengan Soeharto. Pada tanggal 7 Februari 1967, Soekarno mengirim surat kepada Soeharto yang isinya bersedia menyerahkan wewenang eksekutifnya asalkan Soekarno masih tetap dipertahankan sebagai kepala negara. Namun Soeharto menolak usulan itu. Bahkan beberapa hari kemudian 4 panglima angkatan turun tangan membujuk Soekarno untuk bersedia lengser dari presiden. Bahkan Nasution pun berterus terang bahwa Soekarno seharusnya diturunkan dan diseret ke pengadilan. Mari kita menyanyikan lagi kembali Halo Halo Bandung. Akhirnya Soekarno bertekuk lutut.
Pada tanggal 22 Februari di Istana Negara dengan disaksikan Soeharto selaku Ketua Presidium Kabinet Ampera dan para menteri, Soekarno mengumumkan kesediaannya menyerahkan kekuasaan eksekutif kepada pengemban Super Semar yaitu Soeharto. Sidang istimewa MPRS yang mulai digelar pada tanggal 7 Maret 1967, MPRS mengukuhkan kejatuhan Soekarno. Dalam sidang itu, MPRS dengan tegas menyatakan bahwa MPR, DPR, dan kehakiman kembali pada fungsinya sesuai Undang-Undang Dasar 1945, bukan lagi sebagai pembantu presiden. Di akhir sidang istimewa, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS memutuskan mencabut kekuasaan Presiden Soekarno dan sekaligus menetapkan Letnan Jenderal